Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, di mana saja berada, wabil khusus guru kita Al-Habib Hud. Kalau kita mendalami sedikit sajalah dalam Al-Quran, kita pernah ketemu dengan istilah ma'iyyah. Bagaimana Allah memiliki kebersamaan, kedekatan. Dalam pandangan ulama tafsir, ada yang kita kenal sebagai ma'iyyah makhsusah. Allah dekat, tapi dekat sekali. Ketika Allah dekat dengan orang bertakwa misalnya, maka dia katakan innallaha ma'al muttaqin. Tapi ada ma'iyah, kebersamaan Allah yang spesial. Siapa orang-orang yang sangat spesial kedekatannya dengan Allah itu yang kita sebut sebagai orang-orang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Pertanyaannya, kenapa orang-orang sabar itu memiliki ma'iyah makhsusah? Dekat tapi dekat banget dengan Allah. Al-Imam Ahmad As-Sawi Al-Maliki ketika menafsirkan salah satu ayat dalam surat Al-Baqarah, beliau menjelaskan bahwa kerangka sabar, arkanus sabri, seseorang itu masuk ke dalam hakikatnya orang sabar itu bila dia memenuhi 3 perkara. Sebab itu memang sabar kita biasa mudah kita katakan, tapi berat sekali mengerjakannya. Ada 3 hal terkait sabar, kata Imam Ahmad. Yang pertama, kesabaran sangat dibutuhkan ketika menghadapi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ibadah. Bagaimana kita disebut orang yang sabar ketika beribadah? Kata Imam Ahmad, as-sabru 'ala ta'ati bidawami fi'liha. Orang-orang sabar ketika ibadah, dia continue terus. Kapanpun, dimanapun, dalam kondisi bagaimanapun, situasi yang seperti apapun, dia tetap ibadah. Bahkan puncak kesabaran orang beribadah ketika tantangan ibadahnya mengalahkan tantangan-tantangan ibadah yang tidak seperti biasanya. Dalam konteks ibadah sunat saja misalnya, kenapa tahajud itu memiliki derajat yang tinggi ketimbang ibadah sunat yang lain? Karena tantangan tahajud itu lebih berat daripada salat sunnah yang lain. Maka itu dalam kondisi bagaimanapun, ketika sabarnya mengendalikan dia, maka dia tetap akan tahajud. Dalam kondisi sehat, dalam kondisi sakit, dimanapun, dalam kondisi dingin, kondisi normal, tidak normal, dia tetap tahajud. Itulah kesabaran, pondasi utama menjalankan ketaatan. Bidawami fi'liha, terus, nggak ada bosannya. Karena itu orang beribadah kalau nggak sabar, rentan bosan, cepat bosan. Yang kita sebut sebagai istilah angot-angotan, sering terkendala dengan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, sabar juga sangat dibutuhkan ketika menghadapi maksiat. Bagaimana kesabaran kita diuji ketika menghadapi maksiat? Standarnya as-sabru 'alal maksiyah bidawami tarkiha. Kita bisa mungkin tidak mengerjakan maksiat itu karena banyak yang mendukung, tapi ada situasi di mana tidak ada orang, tidak ada satupun yang bisa melihat peluang kita untuk berbuat maksiat saat itu dalam satu ruangan misalnya. Tapi kesabaran
yang menjunjung tinggi kekuatan kita untuk meninggalkan maksiat, akhirnya kita tidak berani bermaksiat walaupun kita sendirian, karena kita yakin ketika kita sendirian ada Allah yang menyaksikan kita. Inna rabbaka labil mirsad. Ada CCTV yang memang tidak pernah mati. Ada malaikat yang mencatat sebelah kanan, merekam sebelah kiri. Yang itu bukti-bukti maksiat kita nanti akan dibuktikan di akhirat. Maka orang-orang sabar ketika menghadapi maksiat, kelihatan bahwa dia terus menghindari maksiat dalam kondisi bagaimanapun, dimanapun, dalam situasi apapun. Terakhir, sabar juga sangat dibutuhkan ketika menghadapi musibah. Yang menarik, kata Imam Ahmad, bahwa musibah yang biasanya orang menasehati dengan kata-kata sabar, justru bisa jadi aplikasi sabar yang biasa kita menghadapi musibah ini tidak sesuai dengan harapan agama yang nanti derajat kita di sisi Allah sebagai kedekatan yang khusus itu, ma'iyah maksusah itu. Bagaimana sikap kita dengan sabar menghadapi musibah? Bisyukrihi wa hamdihi. Ini menarik. Ketika kita dapat nikmat, kita biasa mengatakan syukur alhamdulillah. Tapi yang menarik, kena musibah alhamdulillah. Ini menarik. Apa rahasianya? Kita kehilangan motor misalnya. Ucapan yang pertama dalam konteks sabar adalah alhamdulillah. Dan ini jarang sekali orangnya. Motor saya hilang, alhamdulillah. Bahkan ketika ada orang-orang yang kita sayangi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk orang tertentu yang derajatnya sudah tinggi, dia tidak istirja innalillah, tapi dengan alhamdulillah baru innalillah wa inna ilaihi raji'un. Apa rahasia di balik syukur dan memuji Allah ketika kena musibah? Fakun ibadan hamidan wa syakiran li an'umi. Ketika alhamdulillah sebagai ucapan pertama atas musibah, maka jadilah kita hamba yang senantiasa bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan rahasianya ternyata, apapun yang Allah ambil dari kita, musibah seberat apapun, ketika kita proteksi dengan kata-kata alhamdulillah, maka tidak ada suudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita berpikir, ya Allah, kenapa harus harta saya yang hilang? Padahal saya rajin ibadah. Kenapa tidak tetangga saya misalnya yang kehilangan barang itu, yang jelas-jelas dia tidak rajin ibadah? Itu suudzon itu yang dikhawatirkan. Padahal ketika kita sabar saja sebentar, Allah akan ganti dengan yang lebih baik dari apa yang telah diambil. Kalaupun tidak di dunia, maka Allah sudah dijanjikan nanti di akhirat. Maka itu benar kata Allah dalam salah satu ayatnya. Hanya sabar yang bagaimana Allah itu mengganjar dengan pahala yang tidak terhitung. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Saya mengistilahkan pahala orang sabar itu unlimited, pahala yang tidak terbatas. Hadirin, sekarang kalau kita ranking, mana yang menempati ranking 1 antara kesabaran menghadapi ketaatan, musibah, ataupun apa? Maksiat. Dalam pandangan kita sehari-hari atau masyarakat awam pada umumnya, mereka pasti mengatakan bahwa sabar yang paling tinggi adalah ketika menghadapi musibah. Ternyata salah. Menurut Imam Ahmad As-Sawi Al-Maliki dalam tafsirnya, bahwa sabar yang paling tertinggi justru ketika kita sedang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilainya luar biasa ketika ada pondasi sabar menjalankan ibadah model apapun. Yang kedua, sabar ketika menghadapi maksiat. Justru sabar yang sehari-hari ditimpa musibah, ini ranking 3. Maka itu pantas Allah ingatkan kepada kita, jangan pernah kehilangan sabar. Sekali kita mengatakan bahwa sabar saya habis, ya sudah habis saat itu. Allah ingatkan, mintalah selalu pertolongan kepada Allah. Caranya dengan berdoa dan sabar. Mudah-mudahan sabar yang gampang kita katakan, tapi sulit kita praktekkan,
ini terus Allah akan tuangkan ke dalam hati kita. Karena memang kita bukan sekedar mau dekat dengan Allah, tapi lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kedekatan kita kepada Allah lewat jalur manapun dari ketiga sabar ini menghantarkan ridhonya, dan pada akhirnya nanti kita akan meraih anugerah yang luar biasa saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.